Sejumlah titik di Jakarta masih dikepung banjir. Pantauan dari udara menunjukkan situasi di Jakarta masih lumpuh. Korban meninggal akibat banjir terus berjatuhan, satu lagi nyawa terenggut di Ciledug Indah, Tangerang, Banten. Halo pemirsa, dua berita tadi dan sejumlah laporan banjir dari sejumlah daerah akan kami hadirkan saat ini. Saya Putra Nababan, pemirsa inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, 4 hari sudah ibu kota tergenang banjir. Hingga sore ini genangan di sejumlah lokasi masih parah. Berikut hasil pantauan udara kameramen Dandi Cusnawan bersama Kapten Bayu Aji dari Mabes Polri. Tampak wilayah perbatasan Pasar Minggu dan Condet, ketinggian air masih mengenangi ratusan rumah hingga setinggi atap. Tumpukan sampah yang tersumbat menambah parah genangan banjir. Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan yang terendam dan tampak sebuah tembok jebol tidak dapat menahan luapan air. Sementara itu di kawasan Otista dan Dewi Sartika, tampak halte busway yang baru dibangun kebanjiran. Dan terlihat jalan protokol Otista juga digenangi air. Di kawasan Kampung Melayu, sejumlah ruko bertingkat dan berada di dataran rendah terlihat sudah terendam air. Dapat Anda lihat depo kereta api Bukit Duri sudah tampak seperti kubangan. Operasional kereta api lumpuh total. Banjir tidak pilih-pilih, kawasan perumahan elit Kelapa Gading tidak luput dari genangan. Tampak Kelapa Gading Boulevard sudah tidak dapat dilalui kendaraan. Dapat terlihat suasana tol dalam kota yang sangat semrawut. Tampak kendaraan roda 2 masuk ke dalam jalur tol karena jalur biasa tidak dapat dilalui. Dandi Husnawan melaporkan. Pemirsa, dari pantauan kami setidaknya masih ada 2 ruas jalan dalam kondisi cukup parah dengan genangan air hingga 2 meter. Banjir ini juga menyisakan gunungan sampah yang terlihat dari udara. Ruas jalan di antara 2 flyover atau jalan layang di kawasan Lapangan Ros, Gudang Peluru, Jakarta Selatan telah berubah menjadi danau hari Senin. Genangan air setinggi 2 meter melumpuhkan arus lalu lintas yang biasanya padat di ruas jalan ini. Warga terpaksa menggunakan ojek perahu untuk menyeberangi wilayah Kampung Melayu ke arah Tebet dan sebaliknya. Perahu ini juga digunakan sejumlah warga yang sebelumnya terjebak banjir untuk menyelamatkan diri. Hah? Dari mana, Pak? Kampung Melayu. Ya, seberang. Berapa tingginya berapa? Ini air. Tingginya berapa air? 1 meter, 2 meter lah. 2 kali orang. Saya 170 aja kali orang. 3 meter. Terus Bapak dari rumah nih? Dari rumah, dari Rawamangun saya. Terus rumah kena? Enggak. Oh, jadi cuma nyebrang aja nih. Kondisi di Jalan Raya Kalibata tidak kalah memprihatinkan. Air luapan Sungai Ciliwung setinggi 1,5 meter merendam jalan ini sejak Sabtu malam. Banjir juga menyisakan gunungan sampah di dekat jembatan. Gunungan sampah ini bahkan terlihat dari pantauan udara. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, hingga hari keempat banjir di Jakarta hari ini masih ada warga korban banjir yang terisolir seperti di daerah Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan. Korban banjir belum mendapat bantuan sama sekali sejak air naik Kamis lalu. Berikut laporan rekan Mastian Diasto.
Bisa saat ini kita sekarang berada di tengah-tengah arus. Jadi tim evakuasi mencoba untuk memasuki daerah yang sangat-sangat terisolir, dan tim SAR dari UI kini bersusah payah untuk mendayung karena arus di sini memang sangat-sangat besar. Jadi masih banyak puluhan bahkan ratusan warga yang belum dievakuasi sampai saat ini. Pak belum mau ngungsi, Pak? Belum mau ngungsi? Belum. Kenapa, Pak? Masih bisa renang. Masih bisa renang. Tapi tahu kan kalau air bakal naik? Ya, tahu. Terus makan gimana, Pak? Nanti sebentar lagi mungkin bisa makan. Terus makan gimana, Pak? Makan. Siapa semuanya? Belum pernah makan nasi. Belum pernah makan nasi. Bapak ke depan, kamu makan Bapak ke depan. Makanya ke depan, Pak. Air mau nambah, mau lebih tinggi lagi. Jaga dulu nih. Siang petugas sudah bolak balik kan, cukup capek ke dalam. Siang belum siang. Harus begini lagi untuk keluar. Bu, mau keluar, Bu. Mau ngungsi, Bu? Ngungsi aja, Bu. Nanti air nggak turun-turun makin naik. Iya, Bu. Bakal nambah, Bu. Itu ada di Iya. ini, BCIT. IP sama Abah. Ada di BCA. Lu bantu. Udah ngomong, gua mau kasih pengarahan dulu. Apa debitnya nambah tinggi? Kalau bisa segera mengungsi saja ya, karena mengingat kondisi yang tidak memungkinkan. Kami mengharapkan dengan sangat nanti jangan menyalahkan petugas. Iya. Dan nonan ya, Mijan? Iya. Enak itu ada lagi. Belakang betin anunya. Udah, Pak, udah, Pak. Udah dulu, Pak. Penuh, Pak. Udah. Nanti lagi. Udah dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Nanti. Jangan, ini bareng-bareng jangan. Prioritas orang dulu, Pak. Udah ya. Nanti yang terbalik lagi. Iya. Masuk muat ya? 2, 3, 4, lagi. 1, 2, 3, 4. Tidak. Ini pemulai betul depan port dulu. Yang keluar di rumah. Ya. Bola. Sama enggak? Ngaput. Ayo. Terus, Bu, ngarep apa, Bu? Harapannya apa, Bu? Pengen dikirim apa? Nasi macam rawit juga nggak apa-apa, Pak. Belum makan ya? Ada ayamnya tuh. Gitu. Dari kapan belum makan? Dari kemarin siang. Nasi macam rawit aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting mungkin ada ayam. Oke. Tamain deh. Bapak tahu pika, sahli barang. Sementara itu, seorang wanita lanjut usia di Kampung Melayu, Jakarta Timur berupaya mengungsi dengan menerjang ketinggian air di sekitar rumahnya. Ia tidak lagi memiliki persediaan makanan dan air bersih. Pak, tuntun ini. Taruh, Bu. Oh, di atas. Bang, masih baik, Bang, dalam. Itu banyak. Bu, udah berapa lama, Bu, di dalam, Bu?
Dari Jumat. Udah dari Jumat ya? Iya. Terus gimana di sana? Kedinginan, kelaparan. Berapa tinggi air berapa? Berapa? 4 meter. Kemarin sampai lantai 2 sih. Sampai lantai 2? Iya. Terus ibu di mana bu jadinya? Di atas. Di atas. Di menara. Di atas genteng apa di atas menara? Atas menara, nggak ada terpalnya. Oh iya? Nggak ada itu, nggak ada atapnya. Terus jadi kehujanan? Kehujanan, keanginan. Ya Allah. Ambil aku awak. Terus makannya gimana bu? Makanannya nggak ketemu makanan kemarin. Makanan, obat-obatan. Nenek saya lagi sakit. Sampai menara itu Masjid Al Atiq semalaman dia kehujanan, kedinginan. Ini belum makan, belum minum. Nggak dapat makan. Terus minta dievakuasi sama siapa? Sama Pak RW katanya, saya juga belum dibagin. Dapur umumnya masih ini untuk kena banjir juga susah belum dikirim gitu. Minta makan kasih ambil minum kesian. Kesian dari sebulan nggak mau. Nggak naik ke atas. Sekali sekarang. Makanya Terus gimana bu rasanya sekarang bu? Dingin ya? Masih kedinginan, lapar ya? Iya. Kebetulan memang dia lagi sakit. Minum dulu deh. Keluarga ibu cuma segini? Apa ada lagi? Ada udah duluan pak. Udah duluan ya? Lagi sakit juga ada lagi. Gimana minum ya? Minum aja nih minum. Lu ketemu lagi. Ibu dengan ibu siapa namanya? Ibu Et. Ibu Et. Nangis. Ada yang keponakan gila jalan ketemu satu. Dari hari Jumat pagi. Cucunya belum ketemu satu? Pemirsa, Rumah Sakit Mitra Keluarga di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 3 hari terakhir terpaksa beroperasi dalam kondisi terbatas akibat terisolir akibat banjir. Ketinggian air di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya juga masih cukup tinggi. Kita temui reporter Gustaf Alia untuk melaporkan suasana terkini. Gustaf, bagaimana operasional Rumah Sakit Mitra Keluarga dan bagaimana kondisi pasiennya saat ini? Sudah 3 hari rumah sakit ini terkepung oleh air dan ketinggian air juga masih cukup tinggi sehingga menyulitkan dalam operasional rumah sakit ini. Ada beberapa pasien dengan kategori yang emergency namun tetap dilayani dengan listrik melalui genset karena pasokan listrik dari PLN sudah dipadamkan karena gardunya juga tenggelam. Selama 3 hari terakhir ini sudah ada 7 kasus kebidanan dengan 2 orang keguguran dan 1 kasus jantung, namun dari sekian banyak kasus ini tidak ada korban jiwa. Putra Rumah Sakit berlantai 5 ini kini dibantu oleh satuan Kostrat dan Marinir dengan 2 truk angkut personil dan juga perahu karet. Dan ini digunakan untuk menjemput maupun mengevakuasi beberapa pasien dan juga belanja logistik untuk rumah sakit ini. Dan efisiensi juga sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga dengan menghemat AC dan juga hanya mengoperasikan 1 buah lift saja dari 3 buah lift yang biasanya dioperasikan. Dan kami juga sempat memantau di tempat saat ini saya berada, yaitu tepatnya di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketinggian air masih cukup tinggi. Dari ketinggian air maksimal yaitu mencapai seleda orang dewasa atau sekitar 1 meter, kini sudah mulai surut sejak pagi tadi, yaitu sekitar sepinggang atau 70 cm. Putra, tadi malam air memang sudah mulai naik, namun pagi ini turun dan saat ini warga sudah mulai mengevakuasi anggota keluarga mereka dari rumah mereka masing-masing dengan menggunakan peralatan seadanya. Kondisi yang sama di tempat ini juga terlihat di kawasan Kelapa Gading yang merupakan kawasan elit di kawasan ibu kota Jakarta ini. Di sana di Kelapa Gading warga dibantu oleh anggota keluarga lainnya dan juga dengan menggunakan alat transportasi apapun yang bisa digunakan seperti perahu karet, gerobak maupun delman dan lain-lain digunakan untuk mengevakuasi anggota keluarga mereka maupun juga menyuplai barang makanan dan juga obat-obatan serta kebutuhan sehari-hari bagi para warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing.
Sedangkan di kawasan ini, baik di Pulau Gadung maupun Kelapa Gading, saluran listrik maupun telepon sudah padam. Walaupun air bersih masih cukup tersedia dari PAM, masih berjalan dengan baik. Saat ini warga bertahan, sebagian bertahan di rumah mereka masing-masing. Umumnya mereka yang memiliki rumah di lantai 2. Baik. Namun ada pula warga yang sudah mengungsi ke tempat saudara mereka yang berada di luar dari kawasan Pulau Kelapa Gading ini. Demikian, Putra. Baik, Gustavo Aulia, terima kasih dan selamat bertugas kembali bagi Anda. Pemirsa, warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung boleh sedikit bernafas lega karena ketinggian pintu air Katulampa, Bogor berangsur surut, kendati masih di atas batas normal. Hingga pukul 16 sore tadi, ketinggian air di Bendung Ciliwung, Katulampa, Bogor, Jawa Barat 100 cm atau praktis tidak mengalami penurunan sejak Senin pagi. Ketinggian normal Katulampa adalah 80 cm. Karenanya status waspada tetap diberlakukan bagi warga di Sungai Ciliwung karena mendung siang ini masih menyelimuti wilayah Puncak dan Bogor, Jawa Barat. Sedangkan di pintu air Depok ketinggian masih mencapai 235 cm atau siaga 3. Penurunan debit air juga dialami oleh pintu air Manggarai. Tadi pagi ketinggian air mencapai 960 cm, namun sore ini turun menjadi 930 cm. Petugas pintu air Manggarai mengatakan berdasarkan data-data yang ada, ketinggian air akan terus cenderung mengalami penurunan jika tidak terjadi hujan dalam intensitas tinggi. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Walhi menilai pembangunan Jakarta tidak mengindahkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan selengkapnya. Pemirsa, satu lagi nyawa terenggut akibat banjir. Gunawan Junaidi, korban tewas ke-21, ditemukan jasadnya tidak jauh dari rumahnya di Ciledug Indah, Tangerang, Banten pagi tadi. DKI Jakarta sebagai wilayah yang rentan bencana harusnya dikelola dengan wawasan lingkungan yang tinggi. Namun dalam prakteknya, ternyata kebijakan-kebijakan yang ada tidak diterapkan dengan serius. Buktinya kawasan tangkapan air dan resapan makin kurang setiap tahunnya. Dari 661.000 km persegi luas DKI, ruang terbuka hijau tahun 1995 hingga 2006 tinggal 13%. Padahal tahun 1965 hingga 1985, kawasan tangkapan dan resapan air masih 27,6% atau 26,1% dari luas DKI pada tahun 1985 hingga 2005. Ini belum masuk alih fungsi lahan per tahun yang menurut catatan planologi Universitas Trisakti mencapai 90 hektar per tahunnya. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Slamet Daryono menilai peraturan yang ada dalam prakteknya tidak dijalankan. Peraturan yang diabaikan ini antara lain Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 1988 dan Kepres mengenai pembangunan kawasan Bodabek Bopunjur. Hendy Susanto dan Ferry Insan melaporkan. Ya pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan gambar tadi. Dan pemirsa, satu lagi nyawa terenggut akibat banjir. Gunawan Junaidi, korban tewas ke-21, ditemukan jasadnya tidak jauh dari rumahnya di Ciledug Indah, Tangerang, Banten pagi tadi. Gunawan Junaidi akhirnya ditemukan Senin pagi sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Umum Tangerang. Lelaki yang dicari-cari sejak tenggelam dihantam derasnya banjir Sabtu lalu ditemukan mengapung di Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten. Gunawan ditemukan tidak jauh dari lokasi saat ia berusaha menyeberangi arus banjir yang kencang. Duda 50 tahun yang tinggal sendirian di rumahnya di Blok 32 Ciledug Indah ini sempat menitipkan barang-barang pribadinya kepada rekannya saat banjir setinggi 4 meter menggenangi rumahnya. Linda, kakak kandung korban, mengaku mengetahui adiknya tenggelam setelah menyaksikan tayangan berita di RCTI. Dari situ saya langsung mengecek kepastian bahwa itu kakak kandung saya. Saya datang ke lokasi. Lokasi di sana saya bertemu dengan Pak Andi yang ketua K3 di sana.
beliau menerangkan semua dan menunjukkan lokasi-lokasinya. Jenazah Gunawan langsung dibawa keluarganya untuk disemayamkan di rumah duka Jalan Sadar 3 nomor 8 Gambir, Jakarta Pusat. Tewasnya Gunawan Junaidi semakin menambah daftar panjang nyawa yang terenggut akibat banjir di Jabodetabek. Muhammad Budi dan Suryadi melaporkan. Dan pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto juga menegaskan banjir Jabodetabek kali ini bukan hanya akibat curah hujan yang tinggi. Rancangan tata kota tanpa mementingkan ruang terbuka hijau juga disebut Menteri Pekerjaan Umum sebagai penyebab banjir ini. Kenapa banjirnya luar biasa besar, yaitu semakin tahun semakin besar karena daerah resapan air itu semakin kurang, situ-situ embung-embung tertutup. Kemudian tanaman-tanaman yang di sana itu banyak yang dipotongi menjadi villa-villa dan sebagainya. Kalau kita ingin mengurangi, apa yang kita lakukan sebaliknya, kita nanam pohon bukan potong pohon, kita bikin situ bukan nutup situ. Pemirsa, untuk mengetahui Gubernur DKI. Selamat sore Pak Panda, selamat sore pemirsa. Ya, Pak Fauzi, selama 5 hari ini kita lihat bahwa Jakarta digenang air dan banyak sekali warga Jakarta yang saat ini mengungsi dan mereka ketakutan, mereka kedinginan. Apa tanggung jawab Anda sebagai orang nomor 2 di DKI Jakarta ini? Ya, pertanyaannya kok sinis bener ya. Kenyataannya kan begini, memang 5 hari ini Jakarta tergenang air, ya. Dan kita juga memahami bahwa ini satu musibah yang diderita oleh banyak, yang menimpa banyak saudara-saudara kita warga kota Jakarta. Tapi tolong diingat juga bahwa kita berupaya ya memberikan layanan yang baik. Penampungan kita sediakan. Sebelum pihak-pihak lain memberikan penampungan, kita sudah mulai menyediakan penampungan. Layanan kesehatan, makanan siap saji, dan kemudian juga air bersih. Ya. Tentu ini dengan semakin banyak bertambahnya mereka yang tertimpa musibah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ya kapasitas itu harus ditingkatkan secara bertahap. Ya. Terus terang saya harus akui bahwa kejadian ini tidak diperkirakan separah yang terjadi di ibu kota Jakarta. Kenapa? Kita memang menyiapkan segala sesuatu. Nanti dulu, kita menyiapkan segala sesuatunya untuk bahaya banjir. Tapi kejadian ini memang luar biasa saya katakan. Karena memang curah hujan sendiri luar biasa datangnya, dan ini bukan hanya yang ada di Jakarta. Curah hujan itu tidak mengenal batas administrasi. Baik. Pak Fauzi Bowo, kita sudah punya pengalaman tahun 2002 seperti itu terjadi. Kita punya jeda waktu selama 5 tahun dari 2002 sampai 2007. Apa improvement, apa langkah-langkah maju yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta? Pada dasarnya banyak yang kita lakukan. Coba Anda lihat, kalau kita tidak perbaiki banjir Kanal Barat, seperti yang Anda lihat sepanjang dari mulai pintu air Manggarai sampai ke pintu air Karet, maka akan musibah yang akan menimpa saudara-saudara kita yang tinggal di sepanjang banjir Kanal Barat itu bisa jadi lebih parah daripada apa yang sekarang terjadi. Ya, baik. Pak Fauzi? Halo, Pak Fauzi? Pak Fauzi masih bisa mendengar kami? Halo Pak Fauzi? Ya, pemirsa, kami mohon maaf terputus dialog kami dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Fauzi Bowo karena kendala teknis yang banyak sekali kami alami selama 4 hari terakhir ini. Dan pemirsa, ribuan warga Jakarta semakin terisolasi setelah 4 hari hidup tanpa listrik. Tetaplah bersama Seputar Indonesia.
Pemirsa, kami masih belum bisa tersambung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo, untuk melanjutkan wawancara kami dengan Pak Fauzi Bowo. Jika kami sudah tersambung, kami akan melanjutkan kembali wawancara tersebut. Dan pemirsa, banjir besar yang melanda Jakarta sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih dan pemadaman listrik terhadap ratusan ribu pelanggan PT PAM Jaya dan PLN di berbagai wilayah Jakarta. Tergenangnya instalasi PT PAM Nionis Jaya di berbagai wilayah Jakarta, diantaranya seperti Cilandak dan Pejompongan, akibat banjir mengakibatkan warga mengalami kesulitan air bersih. Seperti yang dialami warga di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat. Selama banjir di Pejompongan sini air tidak ada, air PAM itu ya mati gitu. Jadi tolonglah bagi kita kan bikin konsumsi PAM supaya bisa jadi warga tuh bisa air bersih tuh ada gitu. Jadi kalau nggak itu terkena penyakit. Manajer Humas Palija, Dadang Teguh, mengatakan di Jakarta Barat, instalasi yang tergenang adalah air booster Cengkareng dan Taman Buaya. Hal itu diakibatkan pompa air baku Cawang yang memasok wilayah barat terendam air bersama gardu listriknya. Jumlah pelanggan Palija di kedua wilayah tersebut mencapai 700.000, namun saat ini hanya separuhnya yang dapat dilayani. Hingga seluruh kerusakan dapat diperbaiki, Palija mendistribusikan air bersih sebanyak 550.000 liter ke sejumlah daerah di Jakarta, seperti Cengkareng, Rawabuaya, Bukit Duri, dan Petamburan. Banjir juga menyebabkan 100.000 pelanggan PLN terpaksa bertahan tanpa listrik. Direktur Utama PLN Edi Widiono menyampaikan permintaan maaf terhadap seluruh warga yang terkena dampak pemadaman listrik. Pihak PLN berinisiatif memadamkan aliran listrik pada 2.000 gardu distribusi yang tersebar di kawasan antara lain Gardu Induk Pulau Gadung, Gambir, Kembangan, dan Gedung Pola. Namun pada saat ini gardu-gardu distribusi tersebut sudah dinyalakan kembali. Royhan Albar dan Gunawan melaporkan. Sekitar 5.000 korban banjir di RW 03 Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat belum tersentuh bantuan. Mereka butuh makanan karena persediaan semakin menipis. Kawasan di Jalan Marga Jaya RT 007 RW 03 di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng merupakan salah satu lokasi yang paling parah terkena banjir. Ketinggian air di tempat ini saat banjir Jumat lalu mencapai ketinggian 170 cm. Ironisnya, hingga hari ini belum ada bantuan yang datang. Tak jarang untuk makan sehari-hari mereka hanya mengkonsumsi mie instan dan berharap belas kasihan. Meski banyak korban yang mengungsi di sepanjang rel kereta api, sejumlah warga juga ada yang masih bertahan di tempat tinggalnya. Udah berapa hari bertahan di sini, Bu? Anak-anak, Bu? 3 hari. 3 hari? Hari Jumat hari ini. Kenapa, Bu, nggak mau ngungsi ke depan, Bu? Di bawahnya dalam, udah serangan, nggak bisa turun. Ya, Ada juga beberapa keluarga yang terdiri dari perempuan dan anak-anak memilih berkumpul dan bertahan di sebuah rumah karena lebih aman dari hujan. Meski termasuk lokasi yang parah, jangankan perahu karet, posko banjir pun tidak ditemukan di tempat ini. Ini bantuan-bantuan memang agak kurang untuk tahun-tahun ini gitu. Kalau dibanding tahun yang lalu ya semua membantu kami terus terang aja, dari partai politik, badan-badan sosial, mahasiswa, sampai dari badan-badan keagamaan juga membantu banyak gitu. Sekarang sama sekali tidak ada. Warga berharap bantuan segera datang. Saat ini mereka memerlukan sembako, obat-obatan, susu, dan makanan bayi. Rianto Wicaksono dan Rustam Harahap melaporkan. Pemirsa, tim evakuasi dari tim RCTI Peduli siang hari tadi berusaha keras menyelamatkan seorang ibu lansia yang terjebak banjir di tengah jalan. Saat kejadian, sang ibu sedang terserang stroke dan gagal dibawa keluarganya ke rumah sakit akibat derasnya arus banjir di Tomang, Jakarta Barat. Mundur. Oke, bagus.
Beginilah suasana ketika tim evakuasi tim RCTI Peduli berhasil melewati sebuah jeram maut di samping Roxy Square, Grogol, Jakarta Barat guna mengevakuasi seorang ibu lansia yang sakit akibat penyakit struknya kumat. Jeram maut yang terjadi akibat sungai dadakan yang muncul di jalan samping Roxy Square ini akibat meluapnya sungai Tomang yang mencapai sepinggang orang dewasa ke jalan raya. Menurut anak korban Ima, ibunya mengalami stroke sejak menjelang Ramadan kemarin. Namun ketika rumah mereka di Tomang Banjir Kanal terendam banjir, ibunya kembali terserang stroke. Ibu punya rumah terendam? Kerendam di situ, di tanggul. Hingga hari keempat, pantauan tim liputan RCTI bersama tim RCTI Peduli dan tim Arung Jeram dari Alam Anda dan Kaldera dengan membagi nasi bungkus bagi para korban. Air hingga kini masih mencapai pinggul orang dewasa. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan berupa makanan, air bersih, dan terutama obat-obatan, sebab hampir sebagian pengungsi yang lansia dan anak-anak ini mulai terjangkit penyakit yang diakibatkan banjir. Sejak banjir melanda di wilayah ini, sudah jatuh 2 korban tewas. Gusti Aitonam melaporkan. Pemirsa, wajah ibu kota negeri ini semakin muram akibat banjir. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami. Kita telah kembali tersambung dengan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo. Pak Fauzi. Ya, selamat malam. Ya, Pak Fauzi, saya lanjutkan pertanyaan saya. Pak Fauzi, sudah 4 hari ini berlangsung dan siaga 1 sudah mau memasuki 48 jam. Kenapa evakuasi dan pertolongan terhadap warga itu terasa lambat sekali? Begini, Bung. Siaga 1 itu di tempat-tempat tertentu kita berlakukan. Tidak semuanya sama. Memang Jakarta ya. Oke, itu betul. Jadi perbedaannya bukan hanya di tingkat evakuasi, tapi juga ketersediaan logistik, dukungan logistik yang kita berikan. Itu berbeda. Kalau sudah sampai siaga 1 begitu, berarti seluruh funds and forces yang ada pada pemerintah itu harus kita, yang diperuntukkan untuk ini harus kita arahkan. Apa kendalanya, Pak? Lapangan. Ya, kendalanya tentu sekarang kalau sudah begini kan transportasi juga serba sulit. Tapi itu kita coba atasi dengan semua moda kendaraan yang ada pada kita. Jadi pos aju tadi saya baru mengecek. Misalnya di kelurahan-kelurahan kan ada puskesmas. Sekarang tidak lagi puskesmas, tidak cukup. Puskesmas itu ada mobile unit yang bergerak ke tempat-tempat para pengungsi yang tidak terkoordinir. Ini pun kita berikan layanan kesehatan. Ya. Kemudian begitu juga logistik. Kalau pada siaga-siaga yang lebih rendah tingkatnya, pada umumnya kita menyediakan dapur-dapur umum. Tapi pada tingkat siaga 2 dan siaga 3, kita suplai bahan makanan jadi kita dorong ke depan. Ya, kita memberikan logistiknya. Jadi hal-hal ini jelas merupakan satu mass action ya untuk melayani masyarakat yang lebih banyak jumlahnya dan lebih luas penyebarannya. Baik, Pak Fauzi, yang tidak kalah konkretnya adalah keingintahuan kita bagaimana Bapak dan Pak Gubernur ini strategi apa untuk menyurutkan air yang ada sekarang ini? Air ini mengalir ke laut. Benar nggak? Iya. Ya kan? Nah, kalau air ini mengalir ke laut, maka tidak ada jalan lain, kita harus memperhitungkan kondisi laut. Ya, untuk bisa menyerap air ini. Ada nggak tempat parkir lain selain laut? Nggak ada kan? Kalau tidak ada, maka kita harus, ketergantungan kita kepada laut menjadi semakin besar. Ya. Kita harus memperhitungkan juga kemungkinan pada saat terang bulan, laut itu akan pasang. Jadi, untuk kita di Jakarta ini, saya kira tidak ada alternatif lain. Kita harus menunggu. Ya, mudah-mudahan tidak ada kiriman tambahan. Baik. Dan sekarang hasil monitoring memang menunjukkan tanda-tanda yang membaik. Tapi semuanya ini tidak bisa dikendalikan oleh tangan-tangan atau kemampuan teknis yang ada pada kita.
Pak Fauzi, satu pertanyaan terakhir. Mengingat kita pernah punya pengalaman seperti ini tahun 2002. Apakah Pak Fauzi merasa ini adalah ada semacam kegagalan dari Pemda untuk mengantisipasi hal ini? Bung, kalau kegagalan kecil saya kira pasti ada dan kita belajar dari pengalaman itu. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa pemerintah gagal mengendalikan alam, saya kepengen tahu pimpinan mana yang bisa mengendalikan alam, presiden mana yang bisa mengendalikan alam, republik mana yang bisa mengendalikan alam, kecuali barangkali republiknya Effendi Ghazali. Baik. Ya, terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Fauzi, terima kasih. Dan selamat bertugas, Pak Fauzi. Pemirsa, sudah 4 hari ibu kota terendam. Ratusan korban yang terjebak di atap-atap rumah mereka tanpa bisa menyelamatkan diri. Kedinginan dan kelaparan kini mendera ibu kota sebuah negara ini. Jakarta benar-benar telah lumpuh. Yang masih ada di dalam, masih ada di dalam rumah ya. Apa ini? Gantung sama dirinya. Gue udah cari orang. Dan pemirsa, kilasan gambar penderitaan saudara-saudara kita di ibu kota menutup jumpa kita dalam Seputar Indonesia hari ini. Bagi Anda yang ingin membantu korban banjir di Jabodetabek, Anda bisa menyalurkan melalui RCTI Peduli di Bank BCA dengan nomor rekening 123.307.000. Bantuan berupa barang dapat diantar ke posko RCTI Peduli di Jalan Raya Pejuangan Jakarta Barat dan Anda bisa menelepon ke 021 532 1133 dengan nomor pesawat 2007. Dan saya Putra Nababan mengucapkan terima kasih dan
Sampai jumpa.